Puji Tuhan, terima kasih Ibu Yani, Pak Yanuar, Pak Frans yang telah memimpin kita dalam pujian penyembahan yang luar biasa hari ini. Sore hari ini, saya datang bersama dengan anak-anak saya dari Sumatera Barat, juga bisa mendapatkan keindahan dalam persekutuan kita pada sore menjelang malam hari ini. Puji Tuhan, tanpa terasa sudah 3 bulan berlalu pada waktu saya pertama kali mendapatkan jadwal dari Ibu Jenny, dan hari ini pun kembali mendapatkan jadwal kembali, dan oleh anugerah Tuhan tentunya apa yang kita mau dengarkan bersama-sama ini kita sependapat bahwa ini adalah tuntunan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Nah, saudara, tema yang saya dapatkan adalah kekuatan mendengar, saudara. Dan memang untuk mendengar ini butuh kekuatan ya, karena memang pada umumnya kita itu kalau mendengar itu kan cepat bosan ya, dan juga kadang-kadang kita lebih suka ngomong daripada mendengar. Makanya butuh kekuatan untuk mendengar itu, makanya telinga dibuat dua, mulut dibuat satu oleh Tuhan ya, supaya kalau nggak masuk telinga kiri ya telinga kanan masih bisa menampung, saudara ya, supaya bisa daya serapnya itu bisa terjadi di dalam setiap apa yang Tuhan mau. Nah, saudaraku, kita mendapatkan pelajaran daripada jemaat yang mula-mula di Asia. Bagaimana jemaat yang mula-mula ini adalah mewakili jemaat Tuhan masa kini juga sepanjang zaman. Dan apa yang pesan yang bisa didapatkan oleh jemaat yang mula-mula yang ada di 7 tempat itu, saudara, dengan nama tempatnya yang disebut dengan jemaat. Dan pesan Tuhan itu dikatakan begini, memang tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya jemaat itu kan punya kelebihan, tetapi jangan lupa juga ada kekurangannya. Dan ini juga berbicara tentang gereja-gereja Tuhan yang ada kelebihan tetapi ada juga kekurangannya. Dan Tuhan ketika itu memberikan pewahyuan untuk jemaat yang disebut dengan jemaat yang hebat di Asia ini, dengan membicarakan kekuatannya tetapi juga sekaligus juga mengoreksi kelemahannya. Dan setelah itu selalu dalam setiap pesan-pesan Tuhan itu selalu diakhiri dengan kata-kata, barang siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi saudara, pesan Tuhan ini adalah pesan yang bersyarat bagi gereja atau jemaat yang ingin menang, ya. Maka yang utama adalah kekuatan daripada jemaat tersebut untuk bisa mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi artinya saudaraku, di sini dikatakan bukan kita dengar dari kata orang maka kita akan menjadi hebat, enggak. Tetapi yang perlu didengarkan itu adalah apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tentunya ini berbicara tentang suara Tuhan atau firman Tuhan. Nah, saudara, saya percaya kita semuanya ini kan hari-hari ini butuh yang namanya kemenangan dalam hidup ini. Apalagi dalam situasi pandemi yang menghantam bumi ini, yang menghantam dunia ini, termasuk kita yang ada di Indonesia, yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun, dan puji Tuhan sekarang sudah mulai mereda. Ya, Ibu Jenny, apakah di Semarang sudah mereda juga COVID-19-nya? Haleluya. Yes. Wah, puji Tuhan, Ibu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk semua. Jadi saya percaya bahwa Tuhan sangat sayang dengan Indonesia. Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan juga mengasihi orang-orang percaya atau kumpulan jemaatnya yang ada di Indonesia ini, saudara. Nah, saudaraku, kita ambil satu contoh ya, tentang bagaimana kekuatan itu untuk mendengar. Saya percaya kita semua rata-rata sudah pernah mendengar tentang sebuah cerita di mana Tuhan satu hari mampir di rumah 3 orang bersaudara, Marta, Maria, dan Lazarus. Ya. Dan tetapi dalam cerita ini kita melihat bagaimana bentuk pelayanan mereka. Jadi ketika Tuhan tiba di rumah Marta dan Maria, maka ada pelayanan yang disuguhkan oleh mereka itu kepada Tuhan, menyambut Tuhan. Begitu juga kita sebagai orang percaya, kita diajar untuk melayani Tuhan, kita diajar juga untuk bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan, saudara. Nah,
Tetapi dalam dua pribadi ini ada dua model pelayanan yang berbeda. Yang pertama, Marta melayani Tuhan dengan segala aktivitasnya. Ya. Dan mungkin ditambah dengan kerepotan, kesibukan, dan seterusnya di saat Tuhan ada di rumah itu. Tetapi Maria memilih berbeda dengan saudaranya Marta. Maria dikatakan duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkannya. Wow. Jadi tentu ini sebuah pandangan yang berbeda terhadap sikap pelayanan yang dilakukan oleh dua orang bersaudara ini. Dan tentunya akibatnya kita tahu, ya, yang pasti yang sibuk pasti nggak enak. Pasti nggak senang dengan orang yang diam aja begitu. Ya, yang sibuk melayani seperti Marta itu dia lihat kok seolah-olah Tuhan membiarkan si Maria ini duduk-duduk enak-enak aja. Dengar dekat kaki Tuhan, cuma dengar aja. Kok malah ini yang ditanggapi? Seolah-olah Marta tidak ditanggapi oleh Tuhan dengan segala kesibukan dan kerepotan yang sedang terjadi di rumah itu. Tetapi ketika itu Tuhan dengan wise dia melihat Marta, dia katakan, Marta, Marta, kenapa kamu sibuk dan merepotkan diri dengan hal-hal yang tidak perlu? Tetapi ini lihat, saudaramu Maria, ia telah memilih yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Wow. Dari segala yang baik dalam bentuk pelayanan yang bisa disuguhkan kepada Tuhan, di mata Tuhan, apa yang dilakukan oleh Maria ini adalah sesuatu suguhan yang terbaik, yang bahkan dikatakan tidak akan diambil daripadanya. Luar biasa, saudara. Wah, tentunya kita sebagai orang percaya, gereja, jemaat, persekutuan, pengen benar mendapatkan predikat yang model seperti ini, saudara. Ada kalanya kita sering merasakan pelayanan kita itu dengan segala apa yang coba kita lakukan itu seolah-olah menjadi sia-sia karena barangkali kita kehilangan respon dari Tuhan. Tetapi justru Maria ketika memilih duduk diam dekat kaki Tuhan, maka Tuhan ketika itu memberikan apresiasi kepada Maria dan mengatakan ia telah mendapatkan yang terbaik. Nah, apa kira-kira yang terjadi dalam kehidupan daripada Maria ini selanjutnya? Kalau kita membaca Alkitab, maka kehidupan yang diperoleh oleh Maria ini sesuatu hal yang luar biasa. Yang pertama itu adalah ketika dia mengalami persoalan berat, di mana kematian saudaranya Lazarus. Maka tentunya semua keluarga mencoba memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar si Lazarus ini ketika masih sakit, yang lagi sakit parah, memohon kepada segeralah datang Tuhan, segeralah hadir agar si Lazarus ini bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi dikatakan di situ bahwa Tuhan sengaja, seolah-olah sengaja menahan sampai akhirnya Lazarus itu mati. Dan tentunya kematian Lazarus itu lebih lagi membuat suasana kesedihan yang terjadi antara keluarga tersebut, saudara. Dan ketika itu, Tuhan ketika itu datang dan berkata, ketika itu Marta menyambut Tuhan, Tuhan sekiranya engkau ada, saudaraku ini pasti tidak mati. Dan selanjutnya, Maria juga ngomong yang sama sebetulnya. Tetapi di sini kita bisa melihat sebuah perbedaan. Respon Tuhan berbeda. Ketika si Maria yang suka mendengar mulai mengajukan permohonan kepada Tuhan, maka serta-merta dikatakan hati Tuhan itu masgul dan Tuhan pun menangis. Hari ini saudara, kesukaan kita, kekuatan kita untuk mendengar tentang Tuhan, firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia dalam hidup kita. Karena suatu hari kelak kita pasti membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan di saat
Pertolongan-pertolongan secara manusia itu sudah tidak mampu lagi untuk melakukannya. Satu hari kelak, kita pasti membutuhkan itu, saudara. Dan puji Tuhan kita lihat di sini. Bagaimana Tuhan ketika itu serta-merta mengajak untuk pergi ke kubur Lazarus dan berkata, Lazarus, keluarlah, bangunlah. Luar biasa, saudara. Dari seorang Maria yang mengajukan satu permohonan kepada Tuhan. Sama sebetulnya permohonannya dengan yang lain, tetapi jawaban Tuhan itu berbeda. Hari ini, berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan respon dari Tuhan akibat kesukaan kita suka mendengar Dia. Bisa angkat tangan kita, saudara? Haleluya, puji Tuhan. Saya mau mengajak kita menyanyikan satu nyanyian ini terlebih dahulu, Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Itu yang dialami oleh Maria di saat Yesus ada di rumah mereka, saudara. Dan hari ini pun juga saya percaya Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus hadir bersama dengan kita. Dan tentunya satu keindahan kalau kita bisa mendengarkan suara yang disampaikan oleh Tuhan pada kita pada hari ini. Dan apa yang terjadi dari Maria ini, saudaraku? Maria juga bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat di saat Tuhan membutuhkannya. Luar biasa. Jadi ada kalanya kita berpikir Tuhan itu seolah-olah nggak butuh sesuatu, saudara. Tetapi ketika Tuhan datang lagi berkunjung ke rumah mereka, maka si Maria ini mengambil sebuah minyak narwastu yang mahal harganya dan mengurapi Tuhan pada waktu itu. Dan Tuhan seolah-olah surprise juga.
Karena seolah-olah Maria mengerti tentang apa yang diperlukannya. Tetapi pada waktu itu, banyak di antara murid-murid yang tidak setuju dengan tindakan ini. Tapi ketika itu, Tuhan berkata kepada mereka, ingat apa yang dilakukan oleh Maria ini akan dikenang dan akan diingat setiap kali Injil diberitakan. Saya percaya di media Zoom ini, di papan yang ada di sini, saudara dan saya tentunya pernah melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Nah, ketika kita melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan, ingatlah saudara, bahwa apa yang kita pernah lakukan itu akan menjadi kesaksian di mana Injil diberitakan. Baru-baru ini saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan. Ketika saya minggu lalu, tepatnya saya khotbah di Lampung. Nah, ketika itu beliau itu juga khotbah, tetapi tempatnya berbeda. Jadi kami makan bareng bersama-sama, makan malam. Nah, ketika itu dia cerita tentang seorang yang boleh dikatakan orang terkenal di Indonesia pada waktu itu, seorang CEO daripada perusahaan raksasa, perusahaan besar. Nah, ketika itu dia lagi melayani di rumah bapak ini, dan pelayanan itu adalah namanya CC atau Cool atau Family Altar. Jadi kelompok yang hanya di rumah saja bersama dengan sedikit komunitas yang ada. Jadi ketika bapak ini lagi melayani, dia lihat tuan rumah nggak ada, si tuan rumahnya nggak ada. Dan ketika itu nggak lama dia melayani, tiba-tiba muncul yang namanya tuan rumah itu duduk di sebelahnya, masih pakai jas. Nah, ketika itu tuan rumah itu berbisik kepada bapak ini, maaf pak, saya agak terlambat. Saya baru datang dari England, dari Inggris. Oh iya pak, iya. Jadi bapak datang dari Inggris ya. Tapi pak, besok pagi saya harus kembali lagi karena rapatnya belum selesai. Loh, kaget dia. Jadi bapak datang untuk malam ini saja? Iya. Hanya untuk bisa hadir dalam pertemuan kecil ini, Pak. Karena sudah komitmen. Wow, kaget dia. Luar biasa nih orang. Besok sudah berangkat lagi ke Inggris. Gara-gara ketemuan yang cuma begini saja. Di mata dia kecil, saudara. Tetapi di mata Tuhan, itu adalah sebuah harga. Satu komitmen, satu pemberian yang terbaik yang pernah dilakukan. Dan apa yang dilakukan oleh si bapak ini suka diceritakan di mana-mana. Ketika firman Tuhan disampaikan, khotbah disampaikan di mana-mana, ada kalanya namanya itu disebut untuk diceritakan lagi, saudara. Nah, begitu juga kita pada hari ini. Kekuatan untuk mendengar membuat kita mampu untuk melakukan yang terbaik, apa yang Tuhan inginkan. Yang setuju bisa angkat jempolnya dua-dua. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, tentunya kita pengen bagaimana kelanjutan daripada kekuatan untuk mendengar ini, saudara. Nah, tentunya yang dibutuhkan dalam hal ini adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Karena dikatakan yang namanya komunikasi kita dengan Tuhan itu, yang diajarkan oleh Tuhan untuk berkomunikasi itu adalah dengan cara berdoa. Berdoa itu kan dua arah. Kita berbicara kepada Tuhan, tetapi jangan lupa yang namanya komunikasi itu juga kita harus belajar untuk mendengar apa yang Tuhan jawab atas doa kita. Atau apa yang Tuhan arahkan atas permintaan kita, saudara. Nah, ada kalanya kita suka komunikasi itu satu arah. Nah, kalau komunikasi satu arah itu kan, itu artinya kalau boleh dikatakan bukan komunikasi namanya yang baik. Yang komunikasi itu harus terjadi dua arah. Ya, jadi ini penting supaya kita bisa menyampaikan sesuatu, tetapi kita juga mendapatkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, saudara. Nah, saudara, saya akan bacakan satu ayat dalam cerita tentang mendengar ini, saudaraku, di dalam Yakobus. Di dalam Yakobus 1 ayat ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar,
tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Saudara, saya percaya bahwa ayat ini menerangkan kepada kita kekuatan untuk mendengar, ya, kemauan kita untuk mendengar, ya, apa saja yang Tuhan ingin berikan kepada kita akan memberikan kita kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya yang setia. Karena dikatakan ketika kita tidak kuat mendengar, ya, maka pada umumnya yang terjadi adalah kesalahan dalam tindakan-tindakan yang kita lakukan, saudara. Nah, contoh lagi saya ambil satu orang raja yang bernama Daud. Nanti bisa dilihat ceritanya dalam 2 Samuel pasal yang kelima. 2 Samuel pasal yang kelima, saya akan coba menerangkan ini kepada saudara. Ayat ke-17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Daud sebagai seorang raja tetapi juga ahli di dalam peperangan, saudara, tentunya punya naluri yang kuat kalau menghadapi musuh itu apa strategi yang harus dilakukan. Tetapi yang membuat dia berbeda, saudara, daripada kebanyakan raja Israel pada waktu itu adalah kesukaan dia untuk membangun komunikasi dulu dengan Tuhan. Ketika persoalan datang menyerang Daud, maka hal yang pertama yang dipilih oleh Daud bukannya mempersiapkan strategi yang tepat untuk menghadang musuh yang ada di depan mata mereka, tetapi justru dia pergi ke kubu pertahanan. Karena di mata Daud, kubu pertahanan itu adalah tempat di mana dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan bukan itu saja, bertanya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saudaraku ketika Daud bertanya, Tuhan, maju atau enggak ini Tuhan? Maka ketika itu tentunya sebelum Daud melakukan sebuah tindakan apa-apa, dia harus pasang telinga dulu kan? Ya, dia harus pasang telinga dulu. Apa yang Tuhan katakan? Dan ketika Tuhan katakan maju, maka Daud melakukan sama yang seperti yang firman Tuhan katakan itu. Dan hasilnya pada waktu itu Daud melihat bahwa dia mau maju, tetapi ada yang lebih maju dari dia terlebih dahulu. Siapa itu? Tuhan yang telah menerobos, yang disebut dengan Baal Perasim itu, saudara. Wow, dahsyat, luar biasa. Daud kagum sama Tuhan. Ternyata Tuhan suruh maju, ada yang lebih maju lagi. Ketika dia ikut dengar itu, dia maju, ada yang lebih maju lagi menerobos Tuhan yang ada di depannya, saudara. Puji Tuhan. Dan selanjutnya persoalan datang lagi kalau saudara membaca ayat berikutnya. Dan kali ini, inilah keistimewanya Daud. Kalau kita pernah punya satu persoalan, dan sebuah persoalan itu terselesaikan dengan cara yang kita dapatkan dari Tuhan, maka pada umumnya, kalau persoalan yang sama lagi datang, kita sering, ya saya katakan sering, menggunakan cara yang sama lagi kan, untuk menyelesaikan persoalan yang itu lagi gitu. Nah, tetapi di sini kita melihat perbedaannya Daud. Ketika dia melihat musuh si Filistin itu datang lagi, Daud tanya lagi sama Tuhan. Dan tentunya dia tunggu lagi jawaban. Dalam hatinya dia udah gemas ini. Dulu ini sudah pernah aku buat kocar-kacir ini musuh. Sekarang datang lagi. Wah,
Ini sudah cara yang gampang untuk menghantamnya. Tetapi kita lihat di sini. Daud harus menahan hatinya lagi, dengar lagi, tunggu lagi apa yang Tuhan katakan. Ternyata ketika Daud mendengar suara Tuhan itu, Tuhan ketika itu memberikan instruksi yang berbeda. Jangan maju Daud. Jangan maju. Buat gerakan melingkar ke belakang. Wow. Daud nggak salah dengar nih kata mungkin pasukannya. Nggak salah nih Daud. Nggak salah nih raja. Kita masa disuruh mundur, melingkar ke belakang. Dan ketika itu Tuhan katakan lagi, nanti tunggu. Seketika engkau mendengar derap langkah di atas pohon kertau, dan setelah itu baru serang mereka. Wow, butuh telinga yang mendengar. Butuh kekuatan untuk bisa membedakan. Ini suara prajurit, ini suara panglima perang, atau suara Tuhan sih? Ini suara pihak musuh, atau suara Tuhan yang harus didengar terlebih dahulu. Karena pihak musuh sudah sangat mengancam, sudah sangat dekat. Saya pernah punya pengalaman, saudara, terhadap persoalan yang kira-kira model sama seperti begini. Satu hari, saya diajak untuk pergi berkunjung ke rumah sakit. Untuk tentunya berkunjung ke rumah sakit, tentu ada yang butuh didoakan. Dan ketika datang di rumah sakit itu, kita pergi ke sebuah bangsal anak. Dan menjumpailah seorang anak yang lagi tergeletak, yang lagi terikat, dengan meronta-ronta, dengan infus sana-sini. Ya, dan anak ini kurus sekali. Dan ketika saya tanya bahwa kepada orang tuanya yang ada pada waktu itu berjaga, dan orang tuanya, berat badan anak ini sudah tinggal sepertiga dari berat normalnya. Karena ada virus yang sedang menyerang otaknya, yang menyebabkan dia kesakitan, teriak-teriak, dan dia nggak bisa apa-apa, dan orang tuanya sudah pasrah. Dan ketika itu melalui kenalannya meminta saya untuk datang ke rumah sakit untuk mendoakan. Dan pada umumnya seperti biasa ketika kita sebagai hamba Tuhan diminta untuk berdoa, tentunya kita mau berdoa. Dan pada umumnya lagi, kita tentunya melakukan doa yang sama yang seperti kita pernah lakukan kan saudara. Apa itu? Misalnya menumpangkan tangan. Ya, menumpangkan tangan, kita berdoa, sembuh dalam nama Yesus. Ya, dan setelah itu kita nggak tahu apa yang bisa terjadi, kita tentunya akan kembali setelah kita selesai berdoa. Tetapi anehnya pada waktu itu, saudaraku, ketika saya mau melakukan hal yang sama, terus terang saya ngomong, saya sebetulnya nggak tanya-tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, ini doanya model seperti apa ya Tuhan? Enggak. Tapi situ Tuhan, saya lihat Tuhan begitu luar biasa, begitu baik memimpin saya. Ketika saya baru saja mau tumpang tangan, Tuhan ketika itu sepertinya ngomong sama saya gini, anakku, bukan begitu. Loh, saya bingung. Saya bertanya lagi sama Tuhan dalam hati, gimana Tuhan? Bukan gitu. Tuh orang tuanya. Wah, orang tuanya saya lihat preman. Dulu tinggi, rambut gondrong saudara ya, panjang. Suruh orang tuanya tobat dulu. Waduh, nggak enak. Baru aja diundang, disuruh doa, lantas serta-merta suruh ngomong sama orang tuanya yang nggak kenal Tuhan ini, suruh tobat dulu gitu. Yang benar Tuhan, iya. Saya nggak jadi doa, saya ngomong sama orang tuanya, Pak, ini saya dengar dari Tuhan ya Pak, bahwa Bapak disuruh untuk bertobat dulu. Dia kaget dengar itu, agak merasa nggak enak dia, saudara. Ini orang baru datang, tiba-tiba nyuruh gue bertobat. Dia tanya, maksudnya apa nih Pak? Maksudnya, Bapak terima Tuhan Yesus dan dibaptis. Wah, ketika itu dia masuk kamar mandi di rumah sakit itu, saudaraku. Saya bingung. Wah, jangan-jangan ngamuk nih orang ini, ya kan? Masuk kamar mandi ngapain gitu kan? Masuk kamar mandi, keluar, masuk lagi, udah. Lantas dia ngomongnya gini, Pak Pendeta,
Gini aja Pak Pendeta, saya mau tanya, ini kan anak saya ya. Kalau anak saya belum didoakan, Bapak suruh saya bertobat yang tadinya suruh terima Yesus, sudah tuh dibaptis, yang ya. Oke, oke Pak, sekarang saya ikuti Bapak, ya. Kalau saya lakukan ini, kalau anak saya ini nggak sembuh bagaimana? Saya tertantang, saudara. Udah kepalang tanggung, saya katakan. Kalau anak Anda nggak sembuh, silakan Anda mau apain saya, silakan. Ya. Lantas dia pegang tangan saya, deal ya? Deal, oke. Wah, saya yang kaget, saudara. Dia deal, saya yang kaget. Ayo, di mana mau dibaptis? Ketika itu saya masih ingat tempat baptisan kan di Padang nggak punya, kita hanya punya gereja yang pada waktu itu ada airnya, saudara. Jadi saya ingat saya bawa aja ke gereja, langsung ceburin dia, bertobat, terima Yesus, bertobat. Itu anak kan masih di rumah sakit. Dan setelah itu selesai, dia sudah saya kasih selamat, saya bawa lagi mobil untuk bawa lagi ke rumah sakit. Di dalam perjalanan hati saya ketar-ketir, saudara. Ketar-ketirnya kenapa? Kalau anak ini nggak sembuh, habis gue. Ya, kenapa? Karena orangnya sudah diceburin, di bak mandi, suruh bertobat. Sekarang kalau anaknya nggak sembuh, apa jadinya? Wow, ketika itu saudaraku sampai bawa mobil, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Sampailah kita kembali di rumah sakit. Sampai di rumah sakit, pemandangannya sama seperti saya masuk tadi. Anaknya masih meronta-ronta, nggak ada perubahan. Mati gua, kata saya. Dalam hati saya, mati gua nih. Tapi ketika itu saya seolah-olah dapat hikmat. Saya ngomong sama si bapak itu sampai lihat saya, sampai begini aja dia lihat saya. Setelah itu saya ngomong sama Pak, yang namanya proses kesembuhan itu butuh waktu. Ya. Butuh waktu, Bapak tunggu saja, nanti Tuhan akan proses anak ini sembuh. Dia lihat saya, sambil dia mulai sudah nggak enak, dia melihat saya. Oke Pak, permisi ya Pak, saya pulang dulu. Saya pengen melarikan diri dulu deh nih, daripada lama-lama ditantang begini ya. Saya permisi pulang. Permisi pulang, saya tentunya di rumah berdoa, Tuhan tolonglah Tuhan. Apa nggak salah dengar nih tadi Tuhan? Kenapa sih doa seperti biasa aja kan beres, tumpang tangan selesai, doa pulang selesai, nggak usah macam-macam. Ini pakai nyuruh orang bertobat dulu lah segala macamnya. Jadi panjang nih urusan nih Tuhan. Saya doa, nggak lama. Besok Tuhan katakan, Johan, kembali lagi ke rumah sakit. Loh, kenapa lagi Tuhan? Keluarkan anak itu dari rumah sakit. Waduh. Tuhan, jangan masukkan saya dalam pencobaan yang paling dalam nih Tuhan. Sudah begini suruh pulangin anak dari rumah sakit yang benar saja. Tetapi di situ saya coba belajar ya saudara, tentang kekuatan untuk mendengar dan menguji ini saudara. Saya datang ke rumah sakit, ngomong lagi sama si bapak dan ibu yang ada di rumah sakit itu. Pak, saya dengar suara Tuhan, anak bapak mesti dikeluarkan. Dia tambah kaget, saudara. Emangnya ini di rumah atau gimana? Enak aja keluarin orang seenak-enak. Bukan begitu. Ada prosesnya, ada prosedurnya. Oke, ngomong sama administrasi rumah sakit. Administrasi rumah sakit tanya sama saya. Bapak minta anak ini dikeluarkan, Bapak siapanya? Saya nggak siapa-siapanya. Oh, kalau nggak siapa-siapanya, suruh siapa-siapanya yang tanda tangan surat ini. Karena ini adalah prosedural. Kalau ada apa-apa yang bersangkutan itu harus tanda tangan dan membuat pernyataan bahwa ini atas persetujuan dari yang bersangkutan. Siapa yang bersangkutan? Orang tuanya. Saya suruh orang tuanya untuk bawa surat tersebut. Orang tua baca. Mungkin dia sudah ya dikatakan sudah kepalang tanggung ya saudara. Jadi ini benar deh Pak Pendeta, dikeluarkan. Iya, saya harus tanda tangan ya. Ya tanda tangan di pernyataan, tanda tangan. Sudah dicabut semua, saudara. Cabut. Kita gotong anak itu keluar. Saya bingung ketika itu saya masih tinggal di gereja. Bawalah anak ini ke gereja supaya kita bisa doakan terus, saudara. Dan saya tahu, saudaraku, sini Tuhan lagi melihat
apakah pendengaran saya yang saya dengar itu, mampukah saya menjadi pelaku daripada firman yang saya dengar dari Tuhan itu? Saya bawa ke gereja. Siang malam di kamar itu kita doa, nangis. Nangisnya bukan karena apa-apa, takut saudara. Ya. Kalau mati nih anak, habislah gereja ini. Ya. Ya, jadi bukan nangis gara-gara waduh berbelas kasihan, enggak, takut, terus terang takut saudara. Ya, tetapi di balik ketakutan itu, Tuhan tolonglah ini Tuhan. Kalau ada apa-apa habis ini gereja tutup ini Tuhan, karena ini pertaruhannya di gereja. Karena Emi tinggal di gereja pada waktu itu. Dan itu berhari-hari saudara, berhari-hari. Rasanya ini dunia sudah rasanya kalau bisa Tuhan datanglah segera Tuhan. Selesailah sudah Tuhan, apa ini, enggak tahu lagi mau dibikin apa. Sampai satu hari siang-siang, tiba-tiba di kamar itu kami mendengar, Papa, Mama. Dari mana itu? Anak yang di kamar itu teriak, Papa, Mama. Tiba-tiba dia duduk, saudara. Dia duduk. Dan dia katakan lapar. Hah? Kamu? Iya. Dan hari itu saya lihat dan saksikan mujizat Tuhan terjadi pada waktu itu. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Hari itu saya saksikan kuasa Tuhan bekerja. Di balik ketaatan kita dalam kondisi yang seolah-olah tidak masuk akal untuk dilakukan. Tetapi itulah Tuhan kita. Yang percaya berikan jempol dua-dua saudara. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan selanjutnya anak itu beres, sembuh, dan bahkan bisa mendapatkan ranking yang terbaik di sekolahnya pada waktu itu. Dan saya tahu Tuhan hanya mau lakukan firman yang dia perintahkan dari mulutnya ke telinga kita untuk dilakukan, dan firman itu tidak kembali lagi kepadanya dengan sia-sia, tapi akan berhasil dan melaksanakan sama seperti yang dia kehendaki. Hari ini pun juga saya sedang minta sama Tuhan. Saya mengerti kita semuanya punya persoalan dalam hidup ini, saudara. Saya mengerti. Tuhan lebih mengerti dari saya. Karena saya hanya mengerti pada umumnya manusia itu punya masalah. Nggak ada manusia yang nggak punya masalah. Tetapi Tuhan yang mengerti secara detail dan spesifik bagaimana cara solve problemnya, penyelesaiannya. Dan saya hari ini mau mengajak kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan akan katakan kepada kita masing-masing. Saya tidak bicara bahwa yang namanya firman ini kan umum, tetapi ada secara spesifik yang bisa saudara dengar terhadap whatever you need, apapun yang engkau butuhkan, Tuhan mampu untuk memberikan penuntun, arahan yang seperti yang dia inginkan itu, saudara. Saya mau ajak dulu kita nyanyi satu pujian, saudara. Maaf. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, beri
berilah berkat-Mu. Ayo kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ada beberapa kali pernyataan Tuhan yang terjadi ketika saya ada kesempatan khotbah di beberapa tempat, saudara. Dan ketika saya mencoba untuk menyanyikan pujian ini, saudara, tiba-tiba saya nggak suruh altar call, tiba-tiba ada yang maju, banyak yang maju. Saya bingung, ini bukan altar call, kenapa? Saya menang, Pak, saya sudah bebas, Pak. Loh, ini kok jadi bingung saya? Ternyata mereka lagi mendengar, mereka dapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan saya masih ingat, saudara, satu hari ketika saya lagi khotbah di Jakarta. Dan ketika itu saya lagi khotbah, hadirat Tuhan kita rasakan kuat. Dan ketika itu saya coba nyanyi pujian ini. Dan ketika itu saya ngomong gini, Tuhan kayaknya mau ngomong ya, bagi saudara semuanya yang lagi punya persoalan. Dan ketika itu gak lama, saya ketika itu ngomong gini, ada seorang bapak, Anda lagi punya persoalan ekonomi, ya. Saat ini Tuhan yang ngomong gini, berdamailah dengan iparmu. Saya kan nggak kenal siapa itu, saudara. Ya, saya nggak kenal siapa. Tiba-tiba terlepas ngomong itu. Dan ketika itu saudaraku selesai khotbah, ada yang hampiri saya. Dia tanya, Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta, ini teman saya pengen kenalan sama Bapak. Oh iya. Jadi ketika itu saya datangi, ya ketemulah seorang anak muda. Dia katakan, Pak Pendeta kan nggak kenal saya. Tapi dari tadi saya nangis, Pak. Saya nangis. Saya lagi berat persoalan saya, Pak. Saya nggak tahu mau bikin apa lagi, Pak. Dia cerita singkat, dia punya bengkel lebih kurang 400 meter. Dengan usaha penjualan mobil bekas sih, tapi mobil mewah. Tapi ketika itu Pak Pendeta ngomong, saya harus berdamai dengan ipar saya. Yang benar, Pak. Kan Bapak nggak tahu. Ipar saya justru yang membuat saya bangkrut gitu. Kan Bapak nggak tahu ceritanya kan, Pak? Iya, saya nggak tahu, Pak. Cuma Tuhan aja ngomong begitu. Oh iya. Setelah itu dia katakan, ya saya coba cari waktu ya, Pak. Ya, lakukan saja, saudara. Dan setelah itu, ya seperti ginilah, saya diundang lagi khotbah, saudara. Mungkin sekitar 6 bulan ya, atau mungkin lebih dari itu, saya lupa. Saya khotbah lagi. Dan kali ini dia datang, dia duduk di depan. Mungkin dia tahu siapa yang khotbah, dia datang duduk di depan. Dan ketika itu, dia hanya ngomong gini, Pak Pendeta, nanti ya, datang ya ke tempat saya yang baru. Loh, yang baru kenapa? Saya diberkati, Pak. Saya dapat bengkel usaha luasnya 2.800 meter. Wah, dari 400 meter sekarang 2.800 meter. Iya, ya pengen dong. Saya pergilah ke sana lihat. Wah, luar biasa. Dan dia cerita, saya betul apa yang Pak Pendeta katakan itu. Saya hampiri, saya telepon ipar saya ngomong, sudahlah, apa yang kamu lakukan dulu sama saya ampuni. Kita damai aja yuk. Ya damai. Dan gak berapa lama setelah itu, Pak, saya alami yang namanya berkat dari Tuhan itu luar biasa. Bapak lihat kan sekarang bengkelnya beda? Iya, hebat. Luar biasa, saya katakan. Puji Tuhan ya, dalam waktu cepat Anda cepat dipulihkan. Iya, begitu. Gak berapa lama lagi, saudara. Gak berapa lama lagi. Dia telepon lagi saya, Pak Johan, kalau ke Jakarta tolong mampir ya. Loh, kenapa?
Ya, saya mau ajak makan durian Pak Johan. Dia kan tahu saya kadang-kadang suka durian. Dia bawa saya makan durian. Makan durian. Oh ya, oke nanti ada waktu saya datang. Dan setelah itu dia ngomong lagi, Pak, tapi tempatnya sudah beda lagi. Loh, di mana lagi nih? Di tempat ini, nanti saya Sherlock ya Pak, Bapak datang. Dan ketika itu satu hari saya sama anak saya Levi, Levi bawa papi dah, mau pergi ke bengkel Om itu untuk mau lihat tempatnya. Ketika saya datang saya kaget. Yang tadi 400, 2.800, sekarang 4.900 meter. Gede banget itu bengkel. Dengan segala peralatan yang luar biasa. Dan ketika itu saya nggak usah tanya lagi sama dia, kamu diberkati nggak usah tanya. Saya hanya katakan begini, mengucap syukur ya sama Tuhan. Karena ini semuanya bukan karena kamu kan? Iya Pak Pendeta. Bukan karena hebatnya kamu dagang kan? Iya Pak Pendeta. Mengucap syukur sama Tuhan. Karena kamu mau taat untuk melakukan apa yang kamu dengar. Hari ini pun juga, saya hanya mengajak kita untuk punya satu pengalaman spesial dengan Tuhan di malam hari ini. Apakah saudara yang selama ini suka mengambil keputusan dari apa yang saudara dengar dari kata orang? Ataupun mungkin dari sesuatu yang kita anggap baik, itulah yang menjadi keputusan kita. Tapi hari ini, Tuhan mau mengambil alih agenda pertemuan ini, agar hanya Dialah yang kita akan dengar. Hanya Dialah yang akan memperdengarkan suaranya bagi kita di hari ini. Mari saudara, saya mau mengajak kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ada di tempat ini satu pribadi yang putus asa untuk urusan penyakitnya. Saya nggak tahu itu siapa, saudara. Tetapi Tuhan hanya berkata, bangun kepercayaanmu anakku, karena aku tahu untuk menyelesaikannya. Kalau itu saudara, ayo bangun kepercayaanmu, bangun imanmu, karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dan sembuhlah saudara, sembuhlah saudara. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yang wanita katakan, Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Kita
berbahasa roh menyembah Tuhan. Korala basyarala bakata karala bayarala barala bakata karala barala. Kuriarala bakata karala bayarala bayarala bakata karala barala 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 barala. Kuriarala bakata karala bayarala barala 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 barala. Orala bakata karala basyanda karala Tuhan, terima kasih. Bukakan Tuhan telinga kami, agar roh manusia kami menangkap apa yang kami dengar di hari ini Tuhan. Untuk segala kebutuhan persoalan-persoalan yang perlu kami dapatkan jalan keluarnya, Tuhan berikanlah jawaban-Mu bagi kami semuanya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Terima kasih. Bangunlah iman-Mu, bangunlah kepercayaan-Mu. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Hari ini bila terjadi revival dalam hidupmu, engkau dibangkitkan, engkau diberikan harapan yang baru yang tidak pernah mengecewakan itu. Tuhan, terima kasih. Bila Tuhan, kami memperoleh sesuatu yang merupakan bagian terbaik yang bisa kami dapatkan di malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Jenny, Pak Yanuar. Engkau pakai sebagai rasul-rasul yang membangun jemaat-Mu Tuhan, yang ada dalam persekutuan ini. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dalam kesetiaan pelayanannya. Terima kasih. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tuhan, ambil alih hidup kami, ambil alih segala sesuatunya dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah yang berdaulat, Engkaulah yang memimpin, Engkaulah yang memandu kami. Hamba-Mu terbatas ya Tuhan, tapi kuasa-Mu tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.